pukul. Ya. Percobaan bantingan dari Franz Lincoln tetapi berhasil di reverse kembali oleh Gugun Guzman. Ground and pound. Baiklah, sebelum kita membacakan tale of the tape dari kedua fighter, kita akan menyaksikan terlebih dahulu seremonial penyerahan sabuk juara abadi kepada Gugun Guzman yang telah berhasil mempertahankan gelar juaranya sebanyak 3 kali dan malam ini merupakan pertandingan mempertahankan sabuk juara untuk keempat kalinya. Kalau ada langsung saya kami mengundang kepada Bapak Taufan selaku CEO dari PT Merah Putih Berkibar dan juga Wakatum Kobi, dan juga kepada Prof. Fransino Tirta selaku inspektur pertandingan untuk menyerahkan sabuk juara abadi kepada our defending champion Gugun Guzman. Dipersilakan. Gugun, ini sabuk abadi. Sabuk abadi kita berikan kepada champ yang telah mempertahankan 3 kali berturut-turut. Bedanya sabuk abadi dengan sabuk juara yang lainnya, sabuk abadi ini bisa dibawa pulang untuk Gugun. Kalau sabuk juara yang lainnya, kalau kalah harus diserahkan kembali kepada pemenang. Jadi ini dari Bapak Ardiansah Bagre untuk Gugun yang menerima sabuk abadi Maharaja. Dan inilah dia penyerahan sabuk abadi kepada Gugun Guzman. Baiklah, tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufan dan juga Bung Sino. Baiklah Gugun, silakan kembali ke posisinya. Kita akan bacakan kembali tale of the tape dari kedua fighter yang akan bertarung malam ini, karena ini adalah title fight di kelas bantamweight 61,2 kg. Langsung saja dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Panai, Tonga, Sumatera Utara, usia 26 tahun dan tinggi badan 169 cm dengan disiplin wrestling. Rekor bertarung 4 kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Bali MMA, please welcome the Dr. Franz Lincoln Sormin. Dan bertarung di sudut merah, our defending champion, son of fighter kelahiran Bandung, Jawa Barat, usia 33 tahun, tinggi badan 170 cm dengan disiplin silat dan sanda. Rekor bertarung 6 kali menang, 1 kali kalah. Fight out from BFC Bandung, please welcome the Tiger, Gugun Guzman. Ketua Dewan Juri kita malam hari ini, Prof. Max Bettino, sedangkan inspektur pertandingan kita sudah pasti Prof. Fransino Tirta. Juri 1 Ismi Melinda, juri 2 Soma, juri 3 Budi. Wasit sudah pasti. Wait, fighters, let's get the bell. Bermain dengan sportif. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper. Fight ready. Fight ready. Fight. Sampurasun Bandung. Ini dia partai pertama pada malam hari ini. Partai perebutan gelar antara Gugun Guzman dan juga Franz Lincoln Sormin. Ya. Perebutan gelar untuk kelas bantam ya, Bung? Ya, terlihat di sini Franz Lincoln lebih rileks, Bung. Ya. Lebih rileks, bergerak ke kiri dan ke kanan. Tapi terlihat Gugun lebih fokus untuk membidik, Bung. Ya, bisa jadi bisa dibilang Franz lebih tidak ada beban, Bung, karena Ya. dia bukan pemilik tahta saat ini. Ya, betul. Bagaimana bisa malah ada di Gugun. Bisa jadi beban ataupun tidak, karena supporter banyak dan juga baru saja diberikan gelar sabuk abadinya, Bung. Ya, di sini terlihat Gugun hati-hati, tidak melempar sembarangan, tetapi sudah
ada lemparan-lemparan jab yang dilontarkan oleh Franz, Bung. Ya, kita tahu dua fighter yang sangat smart, Bung. Dan bijak, kita lihat ini sudah ada kombinasi pukulan dan tendangan dari Gugun ya, Bung. Satu head kick dilanjut dengan low kick dari kaki kanan Gugun Guzman. Ya, kita lihat di sini masih di sentral oktagon. Itu ada masih menjajaki ya, Bung. Ada ancaman tendangan push kick dari Sormin. Betul. Iya, itu berusaha untuk menakuti lawannya agar jangan turun ke bawah untuk takedown, Bung. Biasanya itu dilakukan untuk membuat efek lebih kepada takut untuk takedown, Bung. Ada tendangan-tendangan dari bawah, up kick, push kick. Karena di sini kita sama-sama tahu bahwa Gugun itu pun handal sekali, Bung, bermain di bawah, Bung. Bisa saja terjadi takedown. Dua fighter yang menguasai atas dan bawah, Bung, untuk permainannya. Dan juga fighter keduanya ini tahu bahwa bermain akan 5 round, Bung. Ya, inisiatif clinch dari Sormin. Tetapi dibalikan oleh Gugun, Bung. Ya, dibalikan oleh Gugun untuk melakukan cage control, Bung. Betul. Percobaan cage control, clinch, kita lihat. Ya, ada satu serangan lutut dari Gugun. Masih mencoba over under dan juga diganggu uppercut dari Gugun tadi, Bung. Ya, di sini rajin sekali ya Gugun untuk melakukan serangan-serangan kecil, Bung. Betul. Hampir seperti ada blunder, Bung, dari Franz, Bung. Itu dia apa? Hip eyes. Kita lihat bantingannya cukup baik dari Gugun. Dan dibalik lagi dengan reversal. Franz. Iya. Reversal dibalas dengan reversal kembali, Betul. Bung. Kita lihat Franz cukup tenang di sini. Ini bahaya, Bung. Ada Betul. Kembali. Iya. Kita lihat Gugun dengan cukup tenang bisa membalikan ke atas, Bung. Iya, betul. Tadi ada inisiatif takedown dari Franz yang di reversal oleh Gugun, kemudian di reversal kembali oleh Franz, Bung, hingga mendapat posisi baik di bawah tapi tidak bisa menyelesaikan dominasi posisinya, Bung, sehingga harus kembali ke atas, Bung. Betul. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung, dua fighter ini mempunyai keunggulan di bawah dan juga di atas. Ditunjukkan tadi sedikit di bawah. Dua fighter saling menunjukkan kemampuan groundnya saat ini dilakukan. Tadi clinch. ada satu kesempatan Gugun hampir terkena back tag dari Franz. Hampir punggungnya didapat oleh Franz, tapi satu antisipasi yang bagus, lalu kembali berdiri, Bung. Ya, kita lihat di sini Gugun masih menekan Franz ke arah cage. Percobaan untuk takedown dari Franz masih belum berhasil. Di-drive oleh Franz saat ini. Mengganjal kaki, Bung. Kembali berpindah posisi Franz saat ini yang menekan Gugun Guzman. Nampaknya kedua fighter ini sangat handal di takedown ya, Bung. Jadi saling takedown, saling mengantikan, saling reversal seperti itu, Bung. Iya, serangan-serangan pendek dari Gugun juga cukup baik, Bung, dari elbow dan juga uppercut. Ini dia lutut. Itu satu lutut, Bung. Serangan di sini dari Gugun. ada tekanan dari kepala Gugun mengarah ke kening dari Franz, Bung. Ini bertujuan untuk menekannya tetap berada di cage, Bung, sehingga dia mendapat keuntungan untuk melakukan serangan-serangan kecil seperti pukulan-pukulan tadi, Bung. Oke, Bung Mustadi, bagaimana untuk pengumpulan poin? Apakah dengan Gugun yang menekan Franz ke cage, apakah itu bisa mendapatkan poin juga? Iya, selain dari pukulan-pukulan kecil, Bung, ini ada cage control yang terhitung sebagai poin pinning, Bung, ya. Jadi ada sekitar 15 detik untuk menghasilkan satu poin, Bung. Percobaan double underhook dari Franz belum berhasil. Iya. Kita lihat masih ini bergantian, Bung. Iya, ini bahaya, Bung. Ya, ini bisa percobaan takedown dari Franz Lindgren. Nah, back tag sekarang didapatkan oleh Gugun Guzman, ground and pound. Ada pukulan belakang kepala, harus hati-hati di sini. Betul, Gugun. kita lihat masih dicoba ditahan. Karena sebelumnya Gugun ini sudah pernah terkena diskualifikasi pelanggaran. Jadi dia harusnya lebih hati-hati. Ya, tadi kita lihat hampir saja ada takedown balasan dari Franz Lindgren. Ya, tadi sudah mendapat back dari Franz, tapi kesempatan itu diambil oleh Gugun dengan melakukan pukulan-pukulan, ya, bukan mengarah kepada kuncian, Bung. Ya, 10 detik terakhir di ronde pertama pada malam hari ini perebutan gelar bantamweight antara Gugun Guzman dan juga Franz Lindgren. Iya, masih terlihat hati-hati. Dan berakhir ronde pertama. Ini dia One Pride Angel kita, Echa dan Eci sudah memasang ronde kedua. Ronde kedua segera akan dimulai antara Gugun Guzman di sudut merah melawan Franz Lindgren di sudut biru. Ronde satu tadi berjalan ketat, Bung. Betul. Jadi keduanya masih memiliki chance yang sangat baik untuk bisa memenangkan. Gugun Guzman sudah mulai lebih aktif sepertinya, Bung. Betul, dengan kombinasinya jab street dan low kick kanan. Kita lihat di sini. Tapi tetap masih lebih hati-hati dengan guard yang sangat ketat dibandingkan dengan Franz yang kelihatan lebih rileks.
Ya. Bung, apakah postur badan dengan kondisi otot Gugun Guzman dan juga Franz Lincoln ini cukup berbeda? Apakah ini akan mempengaruhi, Bung? Ya, sepertinya otot-otot dari Gugunnya lebih padat ya. Artinya jika terjadi clinch harusnya power untuk melakukan tekanan itu lebih banyak Gugun. Cuman ini di sini ada bisa kita lihat jangkauan yang lebih dimiliki oleh Franz. Serangan yang luar biasa. Itu seperti pukulan apa tadi gitu, Bung? Klasik sekali, Bung. Itu seperti saya lihat di film kungfu tradisional, Bung. Atau juga di game, Bung? Iya, di games. Itu pukulan 2 tangan, Bung. Betul, percobaan takedown dari Gugun Guzman. Berhasil double leg takedown yang cukup bersih, Bung. Ya, nampaknya Franz tidak bisa bermain-main lagi dengan pukulan-pukulan jurus klasiknya itu, Bung. Karena di sini Gugun sudah mulai mendominasi. Ya, kita lihat Gugun sudah mulai aktif di awal ronde kedua. Iya. Percobaan guletin tapi belum berhasil dari Franz Lincoln. Saat ini ditekan kembali oleh Gugun Guzman, Bung. Iya, ada takedown yang harus diselesaikan oleh Gugun karena kalau sampai di sini saja posisinya belum bagus. Ya. Karena dia serangan lutut yang akhirnya membuat Franz Lincoln harus tersungkur, Bung. Sekarang sudah bisa merebahkan tubuh dari Franz, Bung. Jadinya mungkin banyak kesempatan untuk melakukan pukulan, untuk pindah ke posisi yang lebih baik. Kita lihat di sini serangan lutut dan juga pukulan saling bertubi-tubi. Kita lihat Gugun Guzman sepertinya sudah mendapatkan ritmenya ya, Bung. Iya. Kita lihat sini Gugun masih terus ada menekan. beberapa serangan tadi yang masuk telak yang membuat Franz ini terhujung ya. Kemudian ada beberapa yang membuat dia kelihatan turun staminanya. Namun sekarang sudah terlihat sudah recover, Bung. Sudah kembali lagi berdiri dan terlihat dia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk mengumpulkan lagi menjadi satu lagi, Bung. Ya, percobaan double underhook kembali didapatkan oleh Franz dan dikembalikan lagi oleh Gugun Guzman. Ya, terlihat teknik-teknik gulat yang sangat matang ditunjukkan oleh mereka berdua, Bung. Iya, dan tapi di sini kita lihat Gugun lebih aktif menggunakan serangan-serangan sikutnya ya, Bung, dan juga uppercut untuk mengganggu dari Franz Lincoln. Iya. Tapi kita lihat di sini Franz Lincoln masih terus bisa fokus menerima serangan-serangan dari Gugun Guzman. Di sini dapat terlihat ya bahwa Gugun lebih pintar ya, bahwa dia tahu dengan pukulan-pukulan kecilnya dia akan menghasilkan poin, dan kemudian dengan pinningnya dia akan menghasilkan poin yang dapat memenangkannya di ronde tersebut. Kita lihat di ronde pertama pun juga Gugun banyak yang menekan Franz ke arah cage ya, Bung. Iya, betul. Ini game yang sama sebenarnya dilakukan oleh Gugun Guzman, tetapi di mana di awal ronde Gugun Guzman lebih banyak lebih aktif inisiatif melakukan serangan-serangannya. Saat ini Franz Lincoln sudah mulai membalas dengan uppercut ya, Bung. Iya, dan Gugun berusaha untuk tetap menjaga Franz berada di pagar, cage, ya, Bung. Iya, di cage. Sehingga dia mampu melakukan serangan-serangan. High kick keras tadi kepada Franz Lincoln, percobaan takedown. Apakah berhasil? Sangat bagus sekali, Bung. Ya. Bersih sekali tadi, Bung. Ya. Kombinasi yang baik ketika Gugun melakukan serangan pukulan-pukulan dan turun ke bawah, Bung. Ya. Itu satu kombinasi yang baik ketika dia melakukan pukulan-pukulan, itu kan lawannya sibuk di atas. Dia langsung turun ke bawah untuk melakukan takedown. Sangat baik sekali, strategi yang sangat baik sekali. Ya, kita lihat sudah mendekati akhir di ronde kedua ini. Apakah Gugun Guzman ataukah Franz Lincoln yang akan mendominasi akhir ronde kedua ini, Bung? Iya, di sini nampak sekali ya dari dominasi posisi, terlihat bahwa Gugun lebih mendominasi dengan cage controlnya, kemudian dengan pukulan-pukulan serangannya di sudut. Sepertinya sudah Franz Lincoln sepertinya sudah sakit ya, Bung. Betul. Seperti ada yang kena telak. Karena tidak ada postur untuk tegap, Bung. Betul. Menundukkan badannya sedikit menunduk, menandakan bahwa ada serangan-serangan yang cukup telak. Iya. Sepertinya ada serangan-serangan di ulu hati tadi, Bung, yang dari serangan-serangan lutut itu yang baru berimpact. Ada beberapa serangan-serangan lutut yang masuk dengan telak dan itu membuatnya sakit, Bung. Ya. Tekanan yang cukup baik diberikan oleh Gugun Guzman kepada Franz Lincoln. Percobaan takedown kembali. Ini apakah Ground and pound kembali dilancarkan Gugun Guzman. Ataukah akan menuju submission, Bung? 10 detik terakhir di ronde kedua pada malam hari ini, Bung. Apakah Franz bertahan untuk masuk ke ronde berikutnya, Bung? Franz harus bisa bertahan. Percobaan RMC, Bung. Apakah berhasil? Di detik terakhir. Detik terakhir, Bung. Dan save by the bell untuk Franz Lincoln. Iya, ini dia Vika dan juga Angel sudah memasang ronde ketiga, menandakan ronde ketiga dalam perebutan bantam
Weight Champion segera akan dimulai antara Franz Lincoln Sormin di sudut biru melawan Gugun Guzman di sudut merah. Iya. Ini deh Bung, ronde ketiga Bung. Ronde ketiga. Siapakah yang akan mendominasi lagi Bung? Ya, ronde 2 tadi sudah terlihat ya bahwa Gugun lebih mendominasi. Ya. Nampaknya mesinnya sudah panas Bung. Betul. Gugun. Percobaan takedown dari Gugun. Iya, percobaan takedown langsung dari Defense Gugun. yang kurang baik sebenarnya dari Franz. Ada percobaan memegang cage Bung. Betul. Dari Franz. Ya, sudah diratakan oleh Gugun. Iya. Kita lihat. Ya, ada pukulan-pukulan. Betul, ground and yang pound dilakukan dihujankan, oleh Bung. Gugun Guzman, Ya, Bung. kontrol yang baik sekali dari Gugun. Ya. Ada beberapa lutut masuk, Bung. Ya, menarik di sini bahwa Gugun membawa ke arah cage dari Franz, Bung. Ya, itu melakukan tekanan dengan pinggul ya, Bung. Betul. Dengan pinggul ke arah cage sehingga Franz Sulit untuk berpindah ya, Bung, ya? Sulit untuk bangun, sulit untuk berpindah dari cage, Bung. Ground and pound terus dilakukan Ya. oleh Gugun Guzman, Bung. Betul. Apakah Gugun bisa mendapatkan back dari Franz ataukah ground and pound akan membuat Franz akhirnya terjatuh kembali, Bung? Ya, di sini ada kesempatan ya untuk Gugun melakukan Lutut cerikan, keras ini, Bung. melakukan RNC, tapi nampaknya dia lebih menyudahi ini dengan pukulan-pukulan ya. Ya, bisa jadi ini ingin membuat Franz untuk menjadi sedikit lebih lemah, Bung. Iya, betul. Percobaan untuk kembali takedown dari Gugun Guzman sepertinya. Iya. Franz, Di lutut situ keras ada tadi ke arah perut. Lutut ya, lutut ke arah perut. Ini yang bisa menghabiskan stamina dari Franz, Iya, ya, betul. Bung. Dan sudah terbukti tadi di ronde 2 ada beberapa lutut yang masuk ke Franz sehingga membuatnya sakit, Bung. Dan juga uppercut yang langsung diarahkan ke arah ulu hati oleh Gugun ke Iya. arah Franz, Bung. Kembali diperlihatkan teknik-teknik gulat yang dilakukan oleh Gugun dengan cara menekan kepala dari Franz. Betul. Sehingga dia akan tetap berada di cage sehingga dengan tangan Gugun ini aktif memukul, Bung. Ya. Percobaan bantingan dari Franz Lincoln tetapi berhasil di reverse kembali oleh Gugun Guzman. Ground and pound kembali menghujami The Doctor. Ya, dilakukan tadi ada headlock. Percobaan back. Headlock ya. RMC headlock. sudah masuk sepertinya, Bung. Bantingan, Apakah The Tiger Ya. bisa Kunciannya masuk, membuat Bung. The Kunciannya Doctor masuk, Bung. harus kalah pertama kali, Bung? Iya. Kita Kunciannya lihat. masuk, Bung. Sudah ada simbol, Ada tarikan tangan dari tinggal squeeze ini, Bung. Iya. Tapi nampaknya masih berat ya karena nggak masuk di leher. Terlepas, Bung. Iya, belum masuk di leher. Betul. Iya. Ya, gangguan-gangguan diberikan kepada Franz itu Lincoln. masuk Kembali. sempurna, Bung. Itu masuk sempurna, Bung. Betul. Tanpa pertahanan. Kembali. Ya, The tanpa Doctor pertahanan. mendapatkan cengkraman dari The Tiger, Bung. Iya. Ini dia. Tap. The Doctor Franz Lincoln Sormin harus menerima kekalahan perdananya dari sang juara Gugun Guzman. Bandung berkobar, Bung. Kita lihat di sini sang champion Gugun Guzman dan juga penantangnya Franz Lincoln Sormin. Ini dia ekspresi kegembiraan sebenarnya sudah diluapkan oleh Gugun. Strategi yang sangat baik dilancarkan oleh Gugun, Bung, dengan berhati-hati di ronde 1 dan mulai mendominasi di ronde 2, betul, yang kemudian bisa mengakhirinya di ronde berikutnya. Ini dia Gugun Guzman dan juga Franz Lincoln Sormin. Ya, ini dia dominasi dari Gugun Guzman, Bung, kepada Franz Lincoln. Serangan lutut dan juga uppercut dan juga elbow membuat itu satu bantingan headlock, tapi malah kebalikannya dia berhasil mengambil punggungnya. Ini dia kuncian RMC yang membuat Franz Lincoln harus menyerah, Bung. Baiklah, sebelum membacakan fighter pemenang, saya ingin mengundang kepada Bapak Taufan Eko Nugroho Roto Rasiko selaku CEO dari Merah Putih Berkibar dan juga selaku Waketum dari Kobi. Juga kepada Bapak Arif Yahya selaku Direktur dari FIFA Group, Inspektur Pertandingan Bung Ranjiro Tirta, juga Ketua Dewan Juri kita Bung Max Metino untuk bergabung bersama kami di atas arena Octagon untuk menyerahkan sabuk juara. Dan juga kami mengundang kepada Bapak Burhamsyah R. Wartono untuk memberikan t-shirt untuk fighter pemenang kita dari King Size News. Baiklah,
dan wasit Wiwi. Memenangkan pertandingan di ronde ketiga, menit kedua, detik ke-45. Dengan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke. And still, our One Pride MMA champion, Gugun Guzman. Dan kami persilakan untuk kepada Bapak Taufan untuk menyerahkan sabuk juara. Dan juga kepada Bapak Dede Yusuf untuk memberikan sabuk juara kepada juara bertahan kita, Gugun Guzman. Luar biasa sekali. Tidak hanya dilengkapi dengan kehadiran Pak Dede Yusuf dan juga Pak Taufan. Sebelum kita mewawancara, ngobrol langsung dengan sang champion kita, tentunya kita juga ingin menyaksikan bersama-sama ucapan selamat dari Ketua Umum KOBI, yaitu Bapak Anindra Ardiansyah Bakri. Ini dia. Benar-benar mengagumkan. Sang juara kita, Gugun Guzman, kembali memperlihatkan sebuah pertandingan yang ciamik, sangat menarik, dari pertunjukan teknik dan skill yang luar biasa. Ini adalah kemenangan ketiga secara beruntun. Saya sih sangat penasaran, kira-kira siapa lagi fighter di One Pride di kelas bantam ini yang bisa menghentikan The Tiger Gugun Guzman ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada The Champion Gugun Guzman. Terus berlatih karena pertandingan berikutnya pasti akan lebih berat. Selamat. Lagi, berikan tepuk tangan dong. Yang paling meriah buat Gugun. BFC, mana suara BFC? Champ. Kembali, Champ. Mana? Champ. Champ. Bagaimana perasaan Anda malam ini? Tidak hanya menerima sabuk abadi, tapi juga mempertahankan kembali sabuk juara milik Gugun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur selalu panjatkan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kemenangan ini sungguh sangat luar biasa. Karena kenapa? Di bulan ini, bulan Agustus, ulang tahunnya Bandung Fighting Club dan Ketua Umum Bapak Haji Edwin Sanjaya. Kemenangan ini saya persembahkan untuk Bapak Haji Edwin dan keluarga besar Bandung Fighting Club. Ini kado ulang tahunnya saya berikan kepada kalian semua. Dan terima kasih banyak Bapak Dede Yusuf yang telah berkenan hadir di sini dan para kru One Pride semuanya dan Bapak Adi Baki. Terima kasih banyak semuanya dan Bapak Novan, Rob, Husina, Rofex, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Dede Yusuf, Anda malam ini spesial sekali hadir ke sini. Tidak hanya hadir tapi juga memasangkan sabuk juara di dada Gugun. Bagaimana Anda melihat performa Gugun malam hari ini dan pertandingan yang baru saja kita saksikan, Pak? Ya, performanya menunjukkan memang dia layak jadi legend. Layak jadi legend. Sebagai warga Kabupaten Bandung, saya bangga sekali sama Gugun. Dan malam ini benar-benar menampilkan sebuah pertandingan yang menjadi catatan sejarah, ya, bahwa memang orang-orang yang terbaik yang bisa mendapatkan gelar abadi. Hanya orang-orang terbaik yang bisa mendapatkan sabuk abadi. Luar biasa, pertandingan yang sangat menghibur. Terima kasih Pak Dede atas waktunya dan antusias yang luar biasa dari Kota Bandung tentunya juga. Dan mungkin terakhir Gugun, apa target Anda berikutnya? Target saya di One Pride untuk merebut sabuk abadi yang kedua.